Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren ya? Hadis-hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita dapat menyapa kembali para pemirsa dimanapun Anda berada di acara live interaktif konsultasi Islam bersama Al-Ustadz Dr. Musyaffa' Ad-Darini hafizahullah ta'ala. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Al-Ustadz Dr. Musyaffa' Ad-Darini hafizahullah ta'ala yang merupakan dosen di Sekolah Tinggi Darussalam Islamiyah Imam Syafi'i Jember telah berhadir di studio Fatwa Jember. Dan mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bikhair. Khair Ustaz. Khair alhamdulillah. Jember sedang dingin-dinginnya ini Ustaz. Iya. Insyaallah sedang dingin-dinginnya. Semoga Ustaz diberikan kesehatan. Amin. Dan umur panjang, amin ya rabbal alamin. Amin. Ya. Tapi Ustaz, sebelum memulai membaca pertanyaan dan menjawab beberapa pertanyaan dari pemirsa Fatwa TV, mari sama-sama kita mendengarkan beberapa nasihat dari Ustaz untuk membuka acara kita pada kesempatan kali ini. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba." Agama Islam dimulai dengan keadaan yang asing, dan dia akan kembali kepada keadaan yang asing itu sebagaimana mulainya. Maka sungguh beruntung bagi mereka yang keadaannya asing. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Ada banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antara pelajaran berharga dari hadis ini adalah bahwa agama Islam itu terlihat asing di awalnya dan akan terlihat asing di akhirnya. Dan ini salah satu dari kenyataan yang harus terjadi pada agama Islam. Dia ada waktu lemahnya, ada waktu kuatnya, dan ada waktu lemahnya lagi. Sedikit menjadi banyak, menjadi sedikit. Hadis ini juga menunjukkan bahwa ketika seseorang menjadi baik dalam kondisi yang berat, maka pahalanya menjadi semakin besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Fatuba lil ghuraba." Sungguh beruntung mereka yang keadaannya terasing.
Karena orang yang keadaannya terasing dan dalam kebaikan, itu berat. Berat melakukan kebaikan. Ketika berat melakukan kebaikan, maka kebaikannya menjadi berpahala lebih besar. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa sedikit dan banyak itu bukan tolak ukur kebenaran. Yang menjadi tolak ukur kebenaran adalah dalil. Sesuatu yang benar bisa banyak, bisa sedikit. Begitu pula sesuatu yang salah, bisa banyak, bisa sedikit. Sedikit bisa benar, bisa salah. Banyak juga demikian. Bisa benar, bisa salah. Di dalam hadis ini disebutkan Bada'al Islamu gharibah. Islam mulai dalam keadaan terasing, dalam keadaan sedikit. Ketika itu yang banyak tidak bisa menjadi tolak ukur. Yang banyak salah. Yang sedikit benar. Wa sayaudu ghariban kama bada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia akan menjadi asing lagi. Berarti sebelumnya menjadi besar. Jadi kecil atau sedikit menjadi banyak. Ketika Islam banyak, di situ yang sedikit yang salah. Yang banyak yang benar. Kemudian menjadi sedikit sekali, di situ yang sedikit benar, yang banyak salah. Makanya dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sedikit dan banyak itu bukan tolak ukur kebenaran. Yang banyak bisa benar, yang sedikit bisa benar. Yang banyak bisa salah, yang sedikit bisa salah. Yang menjadi tolak ukur kebenaran adalah dalil syariat. Firman Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ijma', perkataan sahabat yang sahih yang tidak diselisihi sahabat yang lain dan tidak menyelisih dalil lain yang lebih kuat, qiyas yang benar dan seterusnya. Itu yang menjadi tolak ukur kebenaran. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwa ketika kita menjadi orang yang asing, kita dituntut untuk memperbaiki keadaan agar kita bisa menjadi orang yang benar-benar mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Di dalam riwayat atau salah satu dari riwayat hadis ini ada tambahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah al-ghuraba? Siapakah orang-orang yang asing itu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Yaitu orang-orang yang memperbaiki keadaan ketika manusia rusak. Inilah orang-orang yang terasing dengan kebenarannya yang mendapatkan keberuntungan yang paling besar, yaitu memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang asing dengan kebenarannya yang berusaha untuk memperbaiki keadaan. Pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengabarkan hal-hal yang gaib ketika
diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal gaib tersebut. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengabarkan kejadian yang akan terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mengalami hal ini. Tapi beliau mengabarkan bahwa nantinya Islam akan besar. Dan setelah Islam besar, dia akan menjadi kecil lagi. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Islam masih sedikit. 100.000 sahabat yang ikut haji wada. Ada yang mengatakan kurang dari itu. Ya, 100 ribuan, ada yang mengatakan kurang dari itu. Dan itu jumlah yang sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah manusia yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu menjadi besar, menguasai dunia. Dan itu belum dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sudah katakan, sudah kabarkan. Islam mulai dengan jumlah yang kecil dan dia akan menjadi besar, kemudian dia akan kembali menjadi kecil lagi. Ini mukjizat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sesuatu yang gaib. Namun jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu semua yang gaib. Ya. Yang beliau tahu adalah yang dikabarkan, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau tentang hal yang gaib. Makanya di dalam surat Al-A'raf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada manusia bahwa beliau tidak tahu sesuatu yang gaib. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu yang gaib kecuali yang dikabarkan kepada beliau saja. Ya, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran, jazakumullah khairan Ustaz atas nasihatnya. Afwan. Semoga bisa menambah wawasan kita dan menambah semangat kita untuk terus menuntut ilmu kepada Allah Azza wa Jalla. Kepada para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, untuk bisa bertanya langsung atau berkonsultasi langsung dengan Ustadz Dr. Musyafa' Ad-Darini hafizahullah ta'ala, bisa menghubungi kami di 0331 544 6087. Kami ulangi sekali lagi di 0331 544 6087. Sebelumnya kami informasikan bahwasanya bagi para pemirsa Fatwa TV, jika bahwasanya acara ini live interaktif konsultasi Islam juga disiarkan melalui siaran radio, dan radio-radio yang menyiarkan siaran ini ialah Radio MD FM Probolinggo, kemudian Radio Binbas Yogyakarta, Sahabat Tegal, Radio Hang FM Banten, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Sragen. Dan untuk Radio Mas FM Sragen. Dan langsung saja Ustaz, untuk menyingkat waktu, kita langsung masuk ke pertanyaan Ustaz yang telah masuk di meja redaksi kita. Ada pertanyaan dari Ibu Rina di Kepulauan Riau, Kota Batam. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya. Ana seorang wanita yang sudah memiliki suami, masalahnya ana dengan suami ana semakin hari semakin benci, tidak ada sama sekali rasa cinta. Istilahnya sakinah mawaddah warahmahnya dalam rumah tangga itu tidak terwujud. Dan otomatis tujuan pernikahan tidak bisa tercapai. Ditambah lagi peran beliau sebagai nahkoda untuk membimbing dan mendidik istri tak ada sama sekali. Lalu apa yang harus ana lakukan? Apakah boleh ana meminta cerai? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana agar hubungan suami istri
menjadi harmonis, menjadi baik, menjadi samawa bahasa orang sekarang ya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kunci yang paling kuat, kunci yang paling penting untuk menjadikan rumah tangga kita harmonis, bahagia, penuh kasih sayang, penuh cinta adalah mendekat kepada Allah. Dua orang ini harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau digambarkan ya, bagaimana hubungan antara kedekatan dengan Allah dan keharmonisan suami istri, maka bisa digambarkan seperti segitiga. Ya, seperti segitiga. Ini misalnya suami, ini istri. Ya, segitiga. Pucuknya di sini Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dekat keduanya kepada Allah, maka keduanya akan semakin dekat. Ya. Keduanya akan semakin dekat. Ini menunjukkan bahwa semakin keduanya mendekat kepada Allah, maka hubungan suami istri keduanya akan semakin baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau misalnya suami tidak mau mendekat kepada Allah, hanya istri saja yang punya kesadaran seperti itu, bagaimana solusinya, Ustaz? Tetap solusinya adalah istri berusaha untuk mendekat kepada Allah. Perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Dan lakukan ketaatan-ketaatan. Terutama salat malam. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memperbaiki hubungan suami istri. Ya, agar Allah memperbaiki hubungan suami istrinya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sujud-sujud agar Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan suami. Agar Allah membuka hati suami menjadi lembut, menjadi mau menerima nasihat, mau menerima kebenaran, mau menerima hidayah. Agar suaminya mau menghormati istrinya, mau memuliakan istrinya. Berdoa kepada Allah. Dengan doa istri ini, apabila doanya kuat jamaah, maka akan kuat juga pengaruhnya kepada suaminya. Dan akhirnya suaminya berubah menjadi baik. Berubah menjadi orang yang mau mendekat kepada Allah. Dan itu akhirnya akan memperbaiki hubungan suami istri. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadilah istri, kalau ingin baik ya, jadilah istri yang membahagiakan suami. Istri yang membahagiakan suami adalah istri yang menghormati suaminya. Walaupun suami kurang menghormati istri. Ya, ini bukan beli dan jual dan beli. Kehidupan suami istri bukan kehidupan jual dan beli. Kehidupan suami istri adalah kehidupan untuk saling mengalah. Kita ingin kebaikan. Kita ingin kebaikan. Saling mengalah. Kalau misalnya memang terpaksa istri mengalah terus, jadilah seorang istri yang terus mengalah. Dan harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saatnya nanti akan ada waktu di mana suami luluh hatinya,
dan dia akan mengalah. Suami seringkali merasa tidak dihormati istri. Dan itu menjadikan suami sulit untuk memuliakan istrinya. Jadilah istri yang terus mengalah. Jadilah istri yang terus meminta maaf. Walaupun istri merasa suami yang salah, minta maaflah. Apabila suami merasa terganggu, merasa disalahi, merasa dizalimi, minta maaf. Dan ini ya yang sering sulit dilakukan oleh seorang istri. Tapi sebenarnya itu sesuatu yang mudah ya bagi mereka yang hatinya tulus, benar-benar ingin memperbaiki hubungan suami istrinya. Iya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Ini yang bisa ana sampaikan dalam jawaban ini ya. Intinya banyak berdoa kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadilah istri yang membahagiakan suami. Dan yang paling membahagiakan suami adalah ketika seorang istri hormat kepada suaminya. Seorang istri mau nurut kepada suaminya. Seorang istri yang mau meminta maaf kepada suaminya. Demikian Allah Ta'ala alam. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bagi penanya diberikan pencerahan. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Dari Gunawan Suhemi di DKI Jakarta. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz, istri Ana bertanya bagaimana hukum suntik vitamin C agar mencerahkan kulit bagi wanita yang ingin mempercantik diri untuk suami. Apakah itu termasuk dosa mengubah ciptaan Allah? Jazakumullah khairan Ustadz. Taib. Fadhal Ustadz. Ya. Wallahu ta'ala alam, Ana melihat suntik vitamin C dibolehkan. Ya. Suntik vitamin C dibolehkan. Walaupun untuk kecantikan. Kenapa? Karena tidak ada operasi bedah di sini. Tidak ada operasi bedah di sini. Ini seperti meminum obat-obat, ya, suplemen-suplemen. Misalnya kita ingin rambut kita kuat, rambut kita menjadi lebat. Kemudian ada vitamin yang bisa membantu kuatnya rambut kita, lebatnya rambut kita. Kita minum. Ini dibolehkan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Walaupun tujuannya adalah untuk mempercantik diri, memperindah diri. Karena tidak ada operasi bedah di sini. Yang tidak dibolehkan adalah ketika ada operasi bedah dan tujuannya adalah untuk memperindah, mempercantik sesuatu yang asalnya sudah normal. Ya. Kalau asalnya tidak normal, kemudian dinormalkan, maka tidak ada masalah walaupun dengan operasi bedah. Karena itu masuknya pengobatan. Ya. Itu masuknya pengobatan. Jadi menormalkan sesuatu yang asalnya tidak normal. Ini boleh karena pengobatan, walaupun dengan operasi bedah. Tapi kalau memperindah sesuatu yang asalnya sudah normal, maka ini tidak boleh ketika harus dengan operasi bedah. Tapi kalau hanya dengan minum obat, memasukkan cairan ke dalam tubuh yang tidak membahayakan, ya, suplemen, suntik vitamin C seperti tadi, ya, maka yang seperti ini, wallahu ta'ala alam, ana melihat dibolehkan. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Syukran jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu dan iman. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami mengajak para pemirsa di rumah dimanapun Anda berada untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz
Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah taala di layanan kita 0331544687. Kami ulangi sekali lagi, bisa menghubungi kami di 0331544687. Tapi Ustaz, sembari menunggu penelpon, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Tapi, ada pertanyaan dari Ibu Sriyatun, beliau dari Jambi. Bismillah, Assalamualaikum. Ustaz, ana mau menanya tentang menyetrum ikan di sungai. Halal apa haram? Jazakumullah khairan, Ustaz. Baik. Iya. Menyetrum ikan di sungai, apakah dibolehkan ataukah tidak dibolehkan? Secara syariat, ya, kalau tujuannya adalah untuk ditangkap dan dimakan, maka dibolehkan. Ya. Kalau tujuannya untuk diburu, ditangkap, kemudian nanti dimakan, maka boleh. Kalau tujuannya adalah untuk senang-senangan saja, untuk hiburan, disetrum kemudian dibiarkan, akhirnya banyak ikan yang mati sia-sia, maka ini diharamkan. Taib. Apabila hal ini dilarang oleh pemerintah, prosedur seperti itu tidak dibolehkan oleh pemerintah, yang seperti itu juga dilarang walaupun tujuannya dimakan. Karena adanya sisi melanggar peraturan atau melanggar undang-undang yang diterapkan atau yang diwajibkan oleh pemerintah yang merupakan waliul amr, dan tujuannya juga untuk maslahat orang banyak. Karena dengan cara seperti ini biasanya nanti ikan-ikan yang kecil-kecil pun akan mati dan akan menjadikan ikan-ikan akan sulit berkembang biak dan biasanya akan hilang, ya. Beda kalau dipancing, kalau diserok, dijaring, itu ikan-ikan yang kecil masih hidup dan juga masih bisa berkembang menjadi besar, ya. Kalau disuntik semuanya mati. Kalau disetrum semuanya akan mati, yang kecil-kecil pun akan mati, dan itu akan merusak ikan-ikan atau merusak merusak alam lah, intinya seperti itu. Kalau memang dilarang oleh pemerintah, maka tidak boleh dilakukan. Tapi kalau dibolehkan dan tujuannya untuk dimakan, untuk ditangkap semuanya dan dimakan, ana melihat masih dibolehkan. Wallahu taala a'lam. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga Allah memudahkan bagi kita untuk memahami ayat-ayatnya. Amin ya rabbal alamin. Tapi Ustaz, kita telah terhubung dengan Ibu Fayani di Sulawesi Barat, Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Begini Ustaz, saya minta petunjuk bagaimana cara menuntut ilmu bagi wanita yang sudah berumur lebih 50 tahun. Bagaimana cara apa Ibu? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Karena selama ini saya belum pernah berguru pada salah satu ustaz. Saya cuma melihat di televisi. Apakah cara seperti itu sudah boleh dikatakan menuntut ilmu? Baik. Cukup Ibu? Ya. Ya. Satu lagi, kalau orang tua yang sudah jompo bisa salatnya duduk, apakah tetap sujud di lantai atau cuma membungkukkan badan? Karena ibu saya salat tetap sujud, salat duduk tapi tetap dia sujud di lantai. Jadi saya minta petunjuknya. Baik. Terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tafadhol Ustaz.
Pertanyaan yang pertama yang diajukan adalah tentang bagaimana cara menuntut ilmu bagi orang yang sudah lanjut usia. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, menuntut ilmu diwajibkan bagi setiap muslim. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Namun yang diwajibkan dalam menuntut ilmu adalah ilmu-ilmu yang dibutuhkan atau ilmu-ilmu tentang sesuatu yang diamalkan oleh seseorang. Ketika seseorang wajib mentauhidkan Allah, maka dia wajib belajar tauhid. Ketika seseorang berbisnis, dia harus belajar tentang bisnis. Ketika seseorang diwajibkan untuk sholat, maka dia wajib belajar tentang sholat. Begitu pula seterusnya. Sesuatu yang dilakukan oleh seseorang harus diilmui dahulu. Makanya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan bab di dalam kitab sahihnya. Al-qawlu qabla al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dahulu sebelum ucapan dan perbuatan. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah lanjut usia? Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Bagi orang yang sudah lanjut usia, maka dia bisa melakukan amalan menuntut ilmu sesuai dengan kemampuannya. Kalau misalnya dia sudah kesulitan untuk membaca, maka dia bisa mendengarkan. Bisa mendengarkan radio, mendengarkan televisi. Bisa juga dengan melihat. Dengan melihat kajian-kajian di televisi, kajian-kajian di channel-channel dakwah di YouTube. Dan alhamdulillah sekarang banyak sekali kajian-kajian ilmiah yang direkam di channel-channel dakwah di YouTube. Banyak sekali ustadz-ustadznya. Kitab-kitab yang dibahas juga sudah bermacam-macam. Kita tinggal mencari ustadz siapa, mencari kitab apa. Dan itu sangat mudah bagi kita. Dan sebaiknya demikian ya, kalau kita ingin belajar, sebaiknya belajar yang runut. Kitab akidah misalnya, kitab akidah yang paling mendasar. Kita pelajari misalnya Ushulul Tsalatsa dari awal sampai akhir. Kalau misalnya sulit untuk membaca, ya tadi mendengarkan penjelasan dari ustadz-ustadz yang sudah terkenal, mumpuni ilmunya dalam akidah. Kita bisa melihat juga kajian-kajian. Dan yang paling baik dalam menuntut ilmu adalah menghadiri majelis ilmu. Menghadiri majelis ilmu. Dan sekarang juga ya, alhamdulillah sudah banyak majelis-majelis ilmu yang ada di masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Pilih majelis ilmu yang ustadz-ustadznya terkenal, mumpuni dalam ilmu yang sedang dia bahas. Ini yang paling afdal ya, menghadiri majelis ilmu. Ada keberkahan yang lebih ya daripada hanya sekedar mendengarkan melalui media sosial atau melalui radio atau melalui YouTube atau melihat potongan-potongan video. Lebih afdal kita menghadiri kajian. Kalau misalnya tidak bisa menghadiri kajian, baru pilihan yang kedua tadi. Ya, kalau tidak bisa membaca, ya mendengar atau melihat video.
Ini untuk jawaban pertanyaan yang pertama. Jawaban pertanyaan yang kedua tentang bagaimana orang yang sudah jumpo dan dia sulit untuk berdiri, akhirnya sholatnya duduk. Apakah ketika sholatnya duduk, sujudnya dengan sujud menempelkan wajah atau menempelkan dahi di tanah seperti sujudnya orang biasa? Jawabannya iya. Kalau dia masih mampu melakukan sujud seperti biasa, dia diwajibkan untuk sujud seperti sujudnya orang biasa. Adapun ruku, maka kita lihat apakah dia bisa ruku dalam keadaan berdiri? Tapi kalau dari pertanyaannya, kemungkinan besar tidak bisa. Dia berdiri tegak saja sudah tidak bisa, apalagi ruku, ya. Apalagi ruku menjadi semakin sulit. Maka ketika dia sholatnya dalam keadaan duduk, rukuknya dengan membungkukkan badan. Kemudian setelah itu, kalau dia masih bisa sujud seperti biasa, dia harus sujud seperti biasanya. Baru kalau dia tidak bisa sujud seperti sujud yang biasanya, dia sujud dengan cara membungkukkan badannya lebih rendah daripada ketika dia ruku', ya. Demikian, wallahu taala a'lam. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga kita diberikan ilmu yang banyak oleh Allah Azza wa Jalla. Ustaz, kita sudah terhubung dengan Ummu Zahra di Riau, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ummu Zahra. Saya mau menanyakan, kalau seseorang itu bekerja di satu perkantoran, terus ketika dia waktu senggang, dia menggunakan alat kantornya itu seperti laptopnya itu untuk, karena pekerjaannya sudah selesai, dia menggunakan alat kantor yang untuk melihat ceramah yang ada disampaikan oleh para ustadz. Ini kan bukan hak dia alat kantor ini, tapi dia memakainya untuk dia pribadi. Daripada dia main handphone, dia lebih baik menggunakan melihat ceramah yang disampaikan oleh para ustadz melalui laptop itu. Apakah hal seperti ini dibenarkan ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz. Iya, pertanyaannya tentang menggunakan fasilitas yang diberikan oleh tempat kerja untuk kebutuhan pribadi. Apakah ini dibolehkan ataukah tidak? Maka kita harus kembalikan kepada kebijakan tempat kerjanya. Kalau kebijakan tempat kerjanya kalau kebijakan di tempat kerjanya hal yang seperti itu dibolehkan, maka menjadi boleh. Kalau yang seperti itu tidak dibolehkan oleh tempat kerjanya, maka jelas ya, ini tidak boleh. Ustaz, kita nggak tahu. Kalau keadaannya kita nggak tahu bagaimana Ustaz. Apakah tempat kerjanya yang membolehkan ataukah tidak membolehkan? Maka pada asalnya tidak boleh, jamaah. Pada asalnya tidak boleh. Karena fasilitas itu adalah untuk kebutuhan kerja. Kita diberikan fasilitas itu adalah untuk pekerjaan yang berhubungan dengan tempat kerja itu. Maka kita tidak boleh menggunakannya kecuali kita sudah jelas bahwa di tempat kerja tersebut yang seperti itu dibolehkan. Kalau kita masih samar-samar, maka jangan gunakan fasilitas yang diberikan oleh tempat kerja kita untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi kita. Walaupun kelihatannya baik ya, ini ya melihat kajian. Ini amalan menuntut ilmu.
kelihatannya baik. Tapi ya kita harus tahu bahwa yang kita gunakan itu bukan milik kita, bukan hak kita. Makanya kita harus benar-benar tahu apakah orang yang punya fasilitas itu membolehkan kita untuk menggunakannya ataukah tidak. Dalam menuntut ilmu kita juga harus berhati-hati. Jangan menggunakan fasilitas yang tidak halal untuk kita. Ya sebaiknya kita menggunakan HP kita. Ya. Gadget sekarang juga sudah sangat terjangkau harganya. Jaringan-jaringan juga sudah sangat terjangkau. Maka ya berhati-hatilah dalam masalah ini. Masalah menggunakan fasilitas dari tempat kerja kita. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaannya Ibu Ummu Zahra. Dan kita sudah terhubung dengan Ibu Rosmi di Pacitan. Ya, kami persilahkan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Rasmini, silakan. Ya, ini bersambung dengan pertanyaan saya yang waktu lalu itu, Ustaz, mengenai ibu saya itu. Kadang-kadang sholatnya itu kalau tidak diwudhu ini bagaimana kalau cuma diingatkan. Tapi kadang-kadang itu beliaunya itu kalau mendengarkan azan, kan rumah saya dekat musola, itu sudah azan itu, ayo sholat, saya harus diwudhoni, saya minta diwudhoni begitu. Itu bagaimana ya Ustaz? Kalau cuma saya ingatkan, umpamanya tidak saya wudhoni, itu bagaimana? Karena kadang-kadang itu diwudhoni belum selesai, sudah batal. Kadang-kadang wudhu belum selesai, sudah tidur. Itu bagaimana? Apa saya berdosa kalau tidak saya wudhoni, Ustaz? Ya, demikian. Terima kasih. Saya kalau khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang sama ya yang pernah disampaikan oleh Bu Rasmini. Sebenarnya jawabannya ya juga sama ya. Kemarin sebelum ini sudah saya sampaikan bahwa orang tuanya Bu Rasmini sudah pikun ya. Sudah pikun. Kalau sudah pikun, sudah tidak ada beban syariat. Kalau sudah tidak ada beban syariat, berarti dia sudah tidak wajib sholat. Kemudian saya juga sudah katakan, sebaiknya tetap untuk mengingatkan dia sholat, tetap memberikan wudhu, ya membantu dia untuk wudhu. Tetap seperti itu, agar dia masih ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan pengingat tersebut, ya, setiap waktu sholat diingatkan, setiap waktu sholat dibantu untuk wudhu. Mudah-mudahan dengan itu bisa menjadi sebab husnul khatimahnya beliau. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Syukran, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ya. Tapi Ustaz, kita ke penelpon selanjutnya, Ummu Yodi di Riau. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ummu Yodi. Dan pertanyaan dari member Rosa di Rosa Ustaz, yang pertama itu lebih kurang 4 bulannya lalu Fulana bercerai dengan suaminya. Kemudian Fulana bicara ke mantan suami untuk mengeluarkannya dari kartu keluarga. Untuk Mengeluarkan dari kartu keluarga Ustaz, kakak. sudah cerai berarti ya? Ya, sudah cerai 4 bulan. Tapi mantannya menolak dengan alasan nggak punya siapa-siapa lagi untuk numpang alamat karena identitas diri dan KTP sejenisnya. Mantannya itu kerja di laut sehingga dia butuh tempat meletakkan alamat dia di darat. Kemudian dia juga dengan alasan memudahkan pengurusan waris buat anak-anaknya nanti jika dia meninggal. Kemudian tak lama mantannya meninggal,
Dan saat ini Fulanah sedang mengurus BPJS Ketenagakerjaan mantan suaminya itu yang masih satu kakak dengannya. Ya, dia dianggap sebagai waris di sana. Fulanah tidak berharap sepeser pun jika dana cair untuk mengambilnya sebagai warisan karena dia hanya memperjuangkan untuk anak-anaknya sesuai dengan wasiat dari mantan suaminya bahwa diurus BPJS Ketenagakerjaannya untuk waris bagi anak-anaknya. Apakah boleh dilanjutkan pengurusannya yang seperti itu, Ustaz? Sudah selesai? Cukup Ibu? Ya, paham ya Ustaz ya? Iya, paham. Insyaallah. Berbalik. Ya, terus yang kedua Ustaz, jika ini yang lain ya Ustaz, jika suami membelikan rumah atau kendaraan untuk kita pakai dan tempati, bolehkah istri bertanya pada suami tentang posisi rumah dan kendaraan tersebut? Posisi rumah yang? Posisi rumah misalnya gini Ustaz, apakah ini sebagai nafkah atau hanya untuk hak menempati saja? Karena takutnya nanti saat suami meninggal dunia ada hak-hak yang lain. Tadi pertanyaannya yang pertama tentang yang ini ya, yang kedua ini tentang membeli motor, dibelikan motor oleh suaminya. Enggak, jika suami membelikan rumah dan kendaraan untuk kita pakai dan tempati. Oh, rumah dan kendaraan ya. Taib. Ya. Boleh saya bertanya kita ini sebagai nafkah untuk atau hanya untuk dipakai saja? Dia tanya untuk suaminya. Ya, bolehkah dia bertanya pada suaminya apakah rumah ini, kendaraan ini, Taib. ya atau bisa ini? Hak kepemilikan atau hak guna saja? Iya, paham. Syukran Ustaz. Oh, iya. Khairan. Jazakallah. Ya, Ustaz. Ya. Baik, pertanyaan yang pertama tentang istri yang sudah dicerai, kemudian istri tersebut meminta agar suaminya mengeluarkannya dari kakak. Tapi suaminya tidak mau dengan alasan tadi yang sudah disebutkan dalam pertanyaan. Akhirnya mantan suaminya meninggal. Dan setelah itu mantan istri ini mengurus BPJS untuk tujuan diberikan kepada ahli waris. Apakah seperti ini dibolehkan? Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, yang jelas ya, istri ini sudah dicerai. Statusnya sudah dicerai. Sehingga istri ini tidak berhak mendapatkan warisan dari suaminya. Karena memang dia sudah tidak menjadi istrinya sebelum suaminya meninggal. Ketika suami meninggal, dia bukan istrinya. Maka dia tidak masuk dalam ahli waris. Adapun BPJS yang diurus oleh dia untuk ahli warisnya, dengan keadaan seperti itu, ada nama dia di surat kakaknya. Tapi dia tidak ingin mengambilnya. Dia ingin menyalurkannya kepada ahli waris. Apakah ini dibolehkan? Wallahu ta'ala alam, ana melihat yang seperti ini dibolehkan. Karena sebenarnya ya yang dilakukan oleh mantan istri ini adalah memperbaiki keadaan. Dan kalau ini tidak dilakukan, maka mudarat lebih besar. Kalau ini tidak dilakukan, maka mudarat kepada ahli waris lebih besar. Dan ini bisa dilakukan oleh dia. Untuk memperbaiki keadaan, maka yang seperti ini dibolehkan, wallahu ta'ala alam, ya, tapi dia ya tidak berhak dengan harta waris. Ustadz, kalau misalnya ahli warisnya kepengin ngasih dia harta, bagian harta dari warisan yang ditinggalkan oleh mantan suaminya, bagaimana Ustadz? Jawabannya boleh-boleh saja, asalkan mereka rela. Dibolehkan tanpa batasan. Dikasih banyak tidak masalah, dikasih sedikit tidak ada masalah.
Catatannya tadi, ya, mereka rela, tidak dipaksa. Karena itu hak mereka. Dan mereka memberikan haknya kepada orang yang mereka inginkan. Maka tidak ada masalah. Tapi yang jelas dia tidak punya bagian harta waris sama sekali karena dia sudah bukan istrinya saat suaminya meninggal. Kemudian pertanyaan yang kedua. Pertanyaan tentang apa tadi? Ya, untuk pertanyaan kedua, Ustaz, tadi beliau menanyakan bahwasanya apakah diperbolehkan seorang istri mempertanyakan fasilitas suami yang suami berikan? Apakah ini hak guna atau hak pribadinya, Ustaz? Apabila istri dikasih suami kendaraan atau dikasih oleh suami rumah, bolehkah istri menanyakan status pemberian suami itu? Apakah ini pemberian barangnya, ataukah ini hanya pemberian manfaatnya? Misalnya disuruh atau dikasih rumah atau diminta untuk menghuni rumah yang dibangun oleh suaminya. Kemudian ingin menanyakan status rumah tersebut milik dia ataukah hanya diminta untuk menghuninya saja. Ia bertanya tentang status pemberian suami, ya tidak ada masalah. Ini bukan masalah ibadah ya. Ini masalah yang non ibadah. Pada asalnya dibolehkan. Kalau ada yang melarang, berarti dia harus mendatangkan dalil. Dia harus mendatangkan dalil kalau melarangnya. Dan wallahu ta'ala alam, ana tidak tahu dalil yang melarang hal ini. Ini hanya bertanya saja. Dan ini juga bisa memperjelas status pemberian suami. Bisa jadi yang seperti ini bisa memperkecil kemungkinan sengketa apabila suaminya meninggal lebih dahulu. Dan sebaiknya semuanya itu dijelaskan. Kalau belum jelas, berarti itu masih hak suami. Kalau misalnya mengaku bahwa ini sudah dikasihkan oleh suami, sudah dipindahkan kepemilikannya oleh suami kepada istri, maka harus jelas buktinya. Agar nanti tidak menimbulkan sengketa. Demikian wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga untuk ibu yang bertanya dapat memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ustaz, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Syukran jazakallah khairan Ustaz atas kebersamaannya selama 1 jam yang berlalu ini. Semoga dapat menambahkan kepada kita ilmu, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian bagi kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa dan pendengar radio dimanapun Anda berada. Wabil khusus kepada seluruh pemirsa yang telah bertanya langsung kepada Al-Ustadz Dr. Musyafa'at Darini Hafizahullah Ta'ala. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kathiran. Dan kepada seluruh pemirsa dan pendengar radio Fatwa TV dimanapun Anda berada, untuk terus mengikuti seluruh rangkaian acara Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai hari Jumat, yang bisa Anda akses langsung untuk rincian acaranya di website kami www.fatwatv.id, dan untuk update pertanyaan Anda bisa akses di www.dewanfatwa.com. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini